Pak, kita mulai. Ibu di belakang, kita mulai, Ibu. Bapak Ibu, mari kita mulai acara kita ini sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu di belakang, sekali lagi mari kita mulai acara ini sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sebab, Pak? Kalau kita bekerja, tentu profesi kita berbeda-beda. Tidak pakai bismillah, maka tidak mendapatkan pahala, terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ibu di belakang, di rumah barangkali memasak dan apapun kegiatan ibu, dengar Bu, tidak pakai bismillah maka terputus dari rahmat Allah, tidak mendapatkan pahala. Begitu dalam hadis riwayat Abu Dawud, kullu amrin dzi badin la yubda bi bismillah fa huwa aqta. Suatu perkara yang baik-baik tidak dimulaikan dengan basmalah, tertolak dari rahmat Allah, tidak mendapatkan pahala. Jelas Bu? Boleh Pak? Tapi pekerjaan yang baik-baik Pak. Iya Pak. Kalau melempar mangkurang pakai bismillah, ini dapat pahala Pak tu. Kini tu banyak maling tu. Maling Honda, mobil, walaupun maling pakai bismillah, tidak juga dapat pahala. Pejabat tanda tangan di kantor desa banyak tanda tangan proyek ini jelas, walaupun pakai bismillah tidak mendapatkan pahala, malahan dosa. Hadis riwayat Abu Dawud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung irian, burung cendrawasih, bapak ibu, adik kakak atau uang, jawab salamnya kok lemas sih. Lemas salamnya, kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqana fi ahsani taqwim wa hadana ila siratim mustaqim. Salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tentu yang kita hormati pengurus masjid yang kita cintai ini, Masjid Darussalam Beriman dan jajarannya, alim ulama cerdik pandai, orang-orang tua kita, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan pun ma'asyiral muslimin wal muslimat. Sidang salat fardu Isya insyaallah nanti kita lanjutkan dengan sunnah tarawih, tutup witir, dan amal-amal lainnya rahimahumullah. Pak, Bu, sambil santai. Alhamdulillah merupakan ucapan zikir dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan zikir, saudaraku, ternyata dengan berzikirlah hati akan menjadi tenang. Iya Bu, iya Pak. Begitu kata Allah dalam Al-Quran, surah Ar-Ra'd ayat 28. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Anak lajang mencari kesenangan dengan kroki, kesenangan itu hampa. Ya, anak lajang mencari kesenangan dengan bercewek, pacaran, iya Pak.
itu hamba malahan mendapatkan dosa. Bapak mencari kesenangan jalan-jalan rekreasi, karaoke, lain sebagainya, mencari kesenangan minum tua, mencari kesenangan berbagai macam, itu semuanya hamba. Tidak lain dan tidak bukan mencari kesenangan itu letaknya adalah zikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Dan alhamdulillah merupakan ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami sampaikan bahwasanya jika kita bersyukur, nikmat ditambah Allah. Apanya yang ditambah? Tentu kita ingin jumlahnya, tapi lain kesempatan Bapak Ibu kita tidak mau jumlahnya ditambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bu, duit yang diagih apa-apa nikmat. Ingin ditambah jumlahnya, Bu? Oh, Bu. Nak duit do. Ingin jumlahnya ditambah. Bersyukur punya anak. Nambah anak. Iya, Pak. Pernah nambah anak, Pak? Bersyukur punya jabatan, naik jabatan. Tapi barangkali yang lain Pak tidak ingin jumlahnya bertambah. Contoh, ibu ini ada suaminya di depan ini. Laki ibu bersyukur punya ibu. Nak ibu laki ibu tambah bininya. Koncang ibu punya tidak. Sehingga joleh ternyata ada kita mensyukuri nikmat itu, ada inginnya jumlah ditambah, ada pula yang kita tidak ingin jumlahnya ditambah. Sehingga benar dalam tafsir Ibnu Katsir juga tafsir Jalalain, yang ditambah Allah itu adalah keberkahan namanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Bu, boleh lama ceramahnya? Iyalah. Apa aku kerasa nak? Kalau kita duduk di suatu majelis menuntut ilmu, maka faedah, fadilah maupun ganjarannya hadis surat Muslim sampaikan, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, maka dia mendapatkan fadilah bagaikan jihad fi sabilillah hatta yarji, sampai pulang. Kalau ini pulang-pulang, banyak mendapatkan pahala. Inilah Pak, barangkali yang membuat air mata wawa tidak lagi menetes. Ibu pun demikian, mengantarkan anak jauh ke pesantren menuntut ilmu, maka fadilahnya bagaikan berjuang di jalan Allah. Sehingga sedih kita mengantarkan anak jauh-jauh, terasa sedikit hilang. Ibu bapak yang berbahagia, kajian malam ini malam keberapa, Bu? 24. Malam keberapa, Pak? Oh, sama. Mana tahu beda. Kaji kita pada malam hari ini telah ditetapkan oleh organisasi IKMI Kabupaten Rokan Hulu. Bukan kami yang menetapkan, tapi organisasi Harapan Mayit Jika Hidup Kembali. Judul ini ibu bapak yang berbahagia mengingatkan kita sebuah peribahasa. Apa peribahasanya, Pak? Sesal dahulu pendapatan, iya Pak. Sesal kemudian tiada berguna. Iko mayat ona hidup puluh balik. Entah siapa lah kan menerimanya. Kalau apa kalau meninggal hidup balik ona ibu menerima, atau ibu sedang ijab kabul dengan calon yang baru, datang apa menyebut sahnya kau datang apa yang hidup kembali.
Stop, kata bapak. Berlarian orang semua. Begitupun ibu di belakang, Bu. Minta mayat dihidupkan kembali. Ini kan orang rimo dulu, Pak. Berlarian itu berapa? Ibu bapak yang berbahagia. Mengapa mayit minta untuk kembali hidup ini ternyata mayit yang kategori meninggal dalam husnul khotimah pun minta untuk hidup, apalagi mayit yang disiksa di alam barzakh, alam kubur. Yang pertama, mayit yang beriman juga minta untuk kembali hidup ke muka bumi ini, yakni kita tengok dalam riwayat hadis, salah satu sebab turunnya Al-Quran surah Al-Qaf ayat 22, yakni sahabat Nabi yang kita kenal dengan nama Thauban. Barangkali kita sering mendengarkan beliau Thauban ini tutup usia menyatakan, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Aduh, kenapa tidak yang baru? Aduh, kenapa tidak semuanya? Begitu dalam kategori riwayat yang kita baca. Barangkali ibu pun, bapak pun pernah mendengarkan ustaz yang berceramah kemudian sehingga turunlah Al-Aqaf ayat 22. Yang disampaikan bahwa fakashafna angka ghita'aka fasarukal yauma hadid. Pada hari itu kami tutup mata mereka, hijab menengok alam akhirat itu dinampakkan Allah. Pada saat sakratul maut itu terjadi, ibu bapak yang berbahagia, nampak oleh si calon mayit pada saat sakratul maut itu kebahagiaan pun. Dalam tafsir Al-Quran surah Al-Fusilat ayat 30 pun demikian. Kita orang yang beriman saat sakratul maut pun, Pak, ditengokkan surga di depan kita dan kenikmatannya. Sehingga sahabat Nabi Thauban tersebut jelas minta dia berjalan, rumahnya ternyata jauh dari masjid. Kenapa lebih jauh? Karena faedahnya pun banyak. Berjalan menuju rumah Allah, berjalan kaki jauh, rumah dengan jihad menuju rumah Allah ke masjid, banyak faedah. Thauban itu orang yang baik. Yang kedua pun berinfak dia dengan bajunya dibawa dua, satu di dalam yang bagus, satu yang kurang bagus di luar. Dia berikan kepada orang yang membutuhkan saat pergi ke masjid. Maka Thauban berkata, kenapa tidak yang baru? Dan yang ketiga, kenapa tidak semua Thauban memberikan makan? Dia punya makan, dia potong separuh untuk orang yang membutuhkan dan untuk dia. Kenapa tidak semua? Dan inilah ibu bapak yang berbahagia. Dalam ayat lain pun disampaikan, yakni Ali Imran ayat 92, tata cara menengok infak kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak, yakni infak yang kita sendiri cinta, suka, senang akannya kita berikan kepada orang lain. Joleh Bu, jangan sampai barang yang awak inona daripada terbuang untuk orang lain, itu jangan. Ali Imran ayat 92 sampaikan, lan tanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan mencapai suatu kebaikan sebelum engkau berinfak, bersedekah dengan apa yang engkau suka dan apa yang engkau cintai. Ayat ini pun menjadi patokan. Apakah Allah menerima infak kita atau tidak? Kita pun harus berinfak dengan barang yang kita sendiri suka akannya. Itu yang pertama. Orang yang beriman mati husnul khotimah pun minta untuk kembali ke muka bumi ini. Yang kedua, ibu bapak yang berbahagia. Dan yang ketiga adalah untuk orang-orang yang mati dalam kezaliman. Tentu barangkali semua kita telah tahu
ayat ke-10 surah Al-Munafiqun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Bahwasanya di dunia ini memang kita itu innal insana khuliqa halu'a, manusia itu bersifat keluh kesah. Wa idza massahu syarrul jazua, jika punya banyak harta kikir pelit. Maka orang yang kikir pelit, zakat ada haul dan nisabnya. Zakat harta, Pak, setahun kita punya emas 85 gram, 2,5% dizakatkan. Sapi 30 ekor, 30 Pak, 1 ekor dizakatkan. Kambing 40, 1 ekor dizakatkan. Dan juga perdagangan kita, kebun sawit kita, yang dikeluarkan kebun sawit itu cuma 2, yakni uang pupuk dan tukang panen. Tapi soal makan anak bini, sekolah kuliah anak, dan juga kredit Honda, mobil dan lain sebagainya tidak dikeluarkan. Perdagangan, perkebunan kita dikeluarkan zakatnya, hanya yang dikurangi adalah operasionalnya saja. Jika sampai setahun perdagangan kita, sampai setahun kebun sawit kita, maka 85 gram sampai, maka harus dikeluarkan zakat 2,5%. Barangkali 1 gram 900 sekarang, bukan? 85 kali 900 berapa duitnya? Sampai itu setahun, maka 2,5% dizakatkan. Mayit yang dulunya kikir adalah orang yang hidup seperti kita, maka hartanya telah sampai zakat tidak dizakatkan. Pun kota infak berjalan, dia tidak bersedekah infak dan lain sebagainya. Ayat itu diawali dengan anfiku infak. Kalau disebutkan dengan infak, Pak, itu artinya hanya harta. Tapi kalau disebutkan dengan sedekah, bisa harta, bisa non harta. Kullu ma'rufin sedekah, setiap perbuatan yang baik adalah sedekah. Sedekah itu umum, senyum, nasihat, iya Pak, apa tukang video, berbuat elok, sedekah dan lain sebagainya. Ayat tersebut infak dan sedekah. Jika tidak mampu dengan harta, dengan non harta, maka mayit itu dulunya kikir, tidak berbuat kebaikan, maka minta untuk kembali ke muka bumi. Apa sebab? Karena dia disiksa Allah Subhanahu wa taala. Alangkah ngerinya, walau taro idil mujrimuna nafisu rusul inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Al-Quran surah As-Sajadah. Pagi subuh Jumat kita sunnahkan membaca Al-Quran surah Sajadah. Maka orang tersebut alangkah ngerinya, disiksa Allah, maka mereka minta hidup ke muka bumi untuk beribadah, berbuat kebaikan. Baru orang itu yakin, Pak. Orang mati, orang nampak betul di biji matanya akan akhirat, baru percaya akan adanya hari akhirat. Yang kedua, orang yang kikir harta, tidak mau berbuat kebaikan, minta untuk hidup kembali ke muka bumi ini. Karena apa? Disiksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga juga orang yang berdosa, minta hidup kembali ke muka bumi ini, yakni dalam Al-Quran disampaikan bahwa mereka ini setelah dinampakkan neraka jahanam, walau taru itu kifu 'alan nar, setelah mereka dinampakkan neraka jahanam, wahai Muhammad, maka mereka berdoa, faqalu ya laitana, mereka minta untuk kembali ke muka bumi ini. Untuk apa? Tentu untuk mengerjakan kebaikan, beriman kepada Allah, mengerjakan rukun Islam 5 perkara, dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala.
ibu bapak yang berbahagia, kita simpulkan kaji kita, mayat minta hidup ke muka bumi ini, walaupun kita baik, ternyata kebaikan kita itu belum apa-apanya. Istiqomahlah, jangan cepat puas dengan amal kita. Ini sedikit baru harta, udah merasa bahagia. Jangan cepat puas. Yang kedua dan yang ketiga, orang yang berdosa di alam kubur, orang yang kikir minta hidup kembali ke muka bumi. Dan yang ketiga, di akhirat nanti setelah nampak neraka, minta hidup kembali ke muka bumi ini. Maka itu sudah sia-sia, sesal kemudian tiada berguna. Sehingga Nabi pun Pak sampaikan di dalam kitab Tazkiyatun Nafsi, orang yang cerdas itu memperbaiki diri dari hari ke hari dan mempersiapkan bekal setelah kematian. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang pintar, bukan orang yang kaya, bukan orang yang juara 1, 2, dan 3 di sekolahnya, tapi orang yang cerdas pintar memperbaiki diri dari hari ke hari. Bulan Ramadan, bulan pembelajarannya, wa amila lima ba'dal maut, dan mempersiapkan bekal setelah kematian sehingga kita nanti tidak menyesal. Dan pun kata Allah dalam hadis Nabi Muhammad sampaikan pun, harus kita banyak-banyak mengingat kematian. Aktiru min zikri hadhimil lidzati. Banyak-banyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan, yakni kematian. Olah mati wa ini kan lelomak lelu kan Pak. Banyak-banyak mengingat kematian. Ingin berbuat curang, ingin berbuat maksiat, ingin berbuat dosa, ingat engkau akan mati dan jangan sampai nanti menyesal. Ibu bapak yang berbahagia, itulah kaji kita pada malam hari ini. Semoga menjadi iktibar bagi yang menyampaikan dan bagi kita yang mendengarkan. Kami ucapkan ribuan terima kasih dan mohon maaf atas tersita banyak waktu. Lama Pak. Ya Bu, mohon maaf. Dan juga apa yang benar datang dari Allah, apa yang salah tentu kita manusia biasa, tak pernah luput dari salah dan dosa. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi